tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Terimalah salam hangat dan selamat datang kami dalam acara Syarhil Quran pada hari ini. Bayangkan hadirin, sebuah dunia di mana setiap remaja merasa aman, dihargai dan diterima apa adanya. Di mana setiap langkah mereka menuju sekolah tidak dibayangi oleh rasa takut atau cemas akan ejekan dan perlakuan yang menyakitkan. Perundungan atau bullying bukan hanya sekedar kenakalan masa remaja. Ini adalah masalah serius yang dapat meninggalkan luka mendalam baik secara emosional maupun psikologis. Setiap tindakan perundungan adalah penghalang bagi potensi luar biasa yang dimiliki oleh setiap individu muda. Oleh karena itu, mari kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih inklusif bagi semua remaja. Hari ini kita mulai perjalanan ini dengan keyakinan bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil. Dengan menciptakan kesadaran dan menyebarkan pesan positif, kita dapat membangun komunitas yang menjadi tempat berlindung, bukan ancaman. Mari kita jadikan tempat ini sebagai ruang di mana setiap suara didengar, dihargai, dan setiap perbedaan dirayakan. Bersama kita bisa mengakhiri perundungan dan merangkul masa depan yang lebih cerah bagi para remaja kita. Maka dari itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengangkat sebuah tema syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Perundungan di kalangan remaja merupakan masalah sosial yang telah berlangsung lama dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Perundungan atau bullying dapat meninggalkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan pada korbannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengupayakan langkah-langkah efektif dalam mengeliminasi perundungan ini. Mengapa perundungan terjadi, hadirin? Perundungan seringkali terjadi karena beberapa faktor, di antaranya Yang pertama, kurangnya empati. Remaja yang kurang diajarkan untuk memahami perasaan orang lain cenderung melakukan perundungan. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang permisif terhadap perilaku agresif dapat memicu terjadinya perundungan. Dan yang ketiga, tekanan sosial, keinginan untuk diterima dalam kelompok tertentu dapat membuat remaja melakukan perundungan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 53. Berikut lantunannya. dari godaan syaitan.
yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini menasihati agar kita senantiasa berbicara dengan perkataan yang baik dan positif. Perkataan yang baik adalah alat penting dalam mengelakkan perundungan dan konflik. Al-Quran mengandung banyak ayat yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain, termasuk perundungan di kalangan remaja ini. Perundungan bukanlah masalah sepele. Dampak dari perundungan bisa sangat serius, meliputi masalah kesehatan mental. Korban perundungan seringkali mengalami depresi, kecemasan, dan rendah diri. Seperti maraknya kasus yang baru-baru saja terjadi di berbagai sosial media dan berita acara bahwa gara-gara asmara membuat siswa rundung kawan sebaya. Kasus anak SD yang membuli sesama hingga menggemparkan warga. Pelajar SMP yang saling memukul dan menghina Niscaya menyebabkan korban trauma, bahkan sampai gila. Na'udzubillahi min zalik. Mengeliminasi perundungan di kalangan remaja memerlukan upaya kolektif dari semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua remaja. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengatakan tidak pada perundungan dan ya pada toleransi dan empati. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i
memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menyuruh kita untuk berlaku adil dan menyebarkan kebaikan, serta menjauhi perbuatan yang keji dan melampaui batas. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik sesama manusia dengan menjauhi perbuatan menghina, mencela, dan menyebarkan keburukan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang sempurna dalam banyak aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita harus memperlakukan sesama manusia. Perundungan atau bully adalah satu isu yang sering berlaku di kalangan remaja dan boleh membawa kesan buruk kepada mangsa. Di dalam ajaran Islam, perbuatan ini adalah dilarang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Salah satu hadis yang berkaitan dengan isu ini adalah sebagai berikut. Al-muslimu akhul muslim la yaghlibuhu wa la yuslimu. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Dia tidak menzolimi dan tidak membiarkan dia dalam kesusahan. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga hubungan sesama muslim dengan tidak menzalimi atau membiarkan mereka dalam kesusahan. Ini secara langsung boleh diterjemahkan kepada tindakan menentang perundungan yang seringkali melibatkan perbuatan menzalimi orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dapat kita tarik kesimpulan dalam menghadapi isu perundungan, kita boleh merujuk pada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan nilai-nilai murni seperti menghormati sesama manusia, Tidak menyakiti orang lain, dan saling mengasihi. kita dapat membantu mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Sebagai umat Islam adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. wahai para generasi muda, mari jauhi bully sesama. Stop bully dan janganlah kita saling mencaci. Ayo kita benahi diri. Berhenti perundungan, berhenti pembulian. Waktunya cinta perdamaian. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami berpantun. Di tepi sungai memetik bunga, Bunga disusun dalam jambangan. Janganlah kita membuli sesama. sayangi rekan, pupuklah persahabatan. Wabillahi taufiq wal